Selamat siang Bu Rema. Selamat siang Pak Sugeng. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sehat ya Bu ya? Sehat. Ya, suaranya agak serak-serak Iya. gimana? Oke, Bu Rema, terkait dengan rencana kita untuk belajar bersama bagaimana kita, dalam hal ini saya ingin belajar bersama dengan Bu Rema pada saat di kelas, pada saat mengajar. Nah, terkait dengan hal itu ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu Rema. Apakah berkenan untuk memberikan jawaban nantinya kalau saya bertanya gitu? Ya, monggo Pak, kalau saya jawab sebisanya. Baik, tentu bisa ya. Kan ini pertanyaan-pertanyaan tentunya seputar dari materi pembelajaran yang akan kita sampaikan atau berikan kepada anak-anak gitu. Ya. Bu Rema, kira-kira materi pembelajaran apa yang akan Bu Rema nanti berikan kepada anak-anak pada saat saya belajar juga dengan Bu Rema? Rencana untuk materi yang akan saya ajarkan itu aljabar. Terkait dengan penghitungan, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Gitu. Oke, jadi Bu Rema akan berbicara tentang atau belajar nanti tentang aljabar khusus untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, begitu ya Bu ya. Oke, lalu kalau boleh tahu metode yang akan digunakan oleh Bu Rema nanti apa ya? Kalau kita mau menjelaskan aljabar itu kan abstrak ya, abstrak. Kemudian itu harus dikonkretkan. Itu mau menggunakan metode apa dan kira-kira bagaimana nanti? Ya, metode yang saya gunakan itu berbasis permasalahan. Oke, berbasis permasalahan. Ya, dan nanti akan saya buat kelompok. Itu kemudian akan saya tampilkan permasalahan-permasalahan dan anak-anak bisa mengubahnya dalam bentuk aljabar. Jadi sudah anak-anak langsung tahu manfaat aljabar itu atau aljabar dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Berarti Bu Rema nanti akan memberikan permasalahan yang kontekstual ya. Kontekstual, jadi biar anak itu ngerti bagaimana permasalahan yang sering ataupun selalu dihadapi berkaitan dengan konsep aljabar dengan menggunakan project based learning, problem based learning. Oke, problem ya, permasalahan. Permasalahannya. Kemudian kalau melihat hal tersebut, nanti tujuan yang ingin Ibu capai ketika membelajarkan aljabar itu apa ya Bu ya? Yang pertama itu tentu saya ingin tujuannya anak-anak bisa menyatakan permasalahan itu ke dalam bentuk aljabar. Baru kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama dalam operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan di aljabar. Terkhusus itu tadi hanya untuk penjumlahan dan pengurangan ya, karena kan operasi hitung itu ada 4 ya. Kalau dulu zaman saya belajar kan itu ada 4, yang sekarang juga tetap sama ya Bu ya. Masih sama ada 4. Oke Bu. Kemudian nanti kira-kira apa yang akan dikembangkan dari hal yang Bu Rema tadi sampaikan terkait dengan tujuannya, area perkembangan yang hendak dicapai dari Bu Rema itu apa Bu? Perkembangan yang ingin saya capai itu sebetulnya supaya
supaya anak-anak itu mampu berpikir kritis. Dan juga mereka bisa mandiri ya, dan juga saling karena berkelompok saling memberikan masukan untuk demokratis gitu. Begitu, Pak. Oke, berarti nanti ada beberapa hal yang ingin dikembangkan dari kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu belajar kritis, anak bisa belajar dengan kritis, mengkritisi dari kejadian yang ada di sana gitu ya. Tunggu dulu aja, nanti dikat aja, Bu. Ya, oke. Jadi dari yang Bu Rema sampaikan tadi bahwa supaya anak berpikir kritis gitu ya, supaya anak berpikir kritis, kemudian melibatkan teman lain sehingga bisa dikatakan itu ada tutor sebaya gitu ya. Oke. Jadi pengembangan karakter yang mana mereka mau menerima teman gitu ya. Luar biasa ini. Lalu Bu Rema, ini terkait dengan tadi kan sudah disampaikan tujuan pembelajarannya bagaimana, kemudian pengembangannya mau yang mana sudah dijelaskan kepada saya. Lalu strategi pembelajaran yang Bu Rema siapkan itu strateginya mau seperti apa, Bu, dalam membelajarkan aljabar tersebut? Nah, untuk strateginya sendiri saya menggunakan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran window shopping, Pak. Dimana itu nanti anak-anak mungkin belum cukup puas di dalam kelompoknya, dalam mencari pengetahuan di dalam kelompoknya, maka mereka bisa mencari tahu terkait permasalahan yang saya tampilkan itu di kelompok-kelompok yang lainnya. Oke. Window shopping ya, window shopping berarti tadi Bu Rema menggunakan PBL, lalu setelah itu metodenya dengan menggunakan strategi window shopping. Nah, menarik sekali ini, nanti saya jadi pengen segera masuk di kelasnya Bu Rema ketika mereka melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dengan menggunakan strategi window shopping, lalu dengan berbasis permasalahan-permasalahan yang kontekstual, mengingat matematika ya, ya matematika itu kan pembelajaran yang cukup ditakuti oleh anak-anak, cukup mereka menjadi kadang-kadang belum ketemu saja sudah takut. Dan kemudian dengan menggunakan tutor istilahnya tutor sebaya dengan menggunakan window shopping itu bertujuan supaya anak-anak menjadi senang gitu ya, Bu. Tidak takut bertanya gitu. Tidak takut bertanya. Lalu satu lagi nih, Bu ya. Jadi terbesit pertanyaan ketika tadi Bu Rema menjelaskan itu, kira-kira nanti di dalam strategi pada saat Bu Rema mengajar nih, nanti tentu tidak hanya akan menjelaskan terus gitu ya, Bu ya, tidak hanya akan ini dikerjakan anak-anak, kemudian ini LKPD-nya, tetapi pasti ada suatu saat momen di mana Bu Rema memotivasi mereka atau mengembalikan konsentrasinya gitu ya, Bu ya. Kira-kira sudah direncanakan belum, Bu? Untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak itu saya menyisipi beberapa ice breaking. Supaya kondusif juga. Kadang kalau anak-anak sudah diskusi itu kan memang suka lupa waktu, suka lupa ini jalur, jadi saya kembalikan semangat dan konsentrasi anak-anak dengan ice breaking, beberapa ice breaking. Waduh, saya jadi kepengen bener-bener nanti ikut ice breakingnya ya, kalau
Karena kan supaya anak-anak tetap fokus, Iya. konsentrasi, kemudian tertarik dengan materi aljabar. Nah, bagus sekali ini. Oke, ya cukup menarik sekali Bu Rema ketika Bu Rema menjelaskan terkait dengan apa yang nanti akan dilakukan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang nanti kita akan belajar bersama. Lalu mungkin ini Bu Rema terkait dengan modul pembelajaran, kita mungkin ada yang perlu diklarifikasikan atau konfirmasikan terkait dengan hal itu. Mungkin Bu Rema juga pernah mendengar kan ada metode atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian dari sana ada bagaimana menumbuhkan nilai-nilai positif. Nah, nilai-nilai positif mungkin kan Bu Rema di awal itu sudah memberikan semacam kesepakatan. Kemudian kalau diferensiasi itu kan ya mungkin Bu Rema sudah pernah mempraktekkan atau justru sebenarnya sudah ya kan. Hanya kira-kira nanti di sana diaplikasikan di bagian mana ya Bu ya, mungkin bisa saya diceritakan sedikit tentang hal itu supaya saya jadi semakin tertarik ini di bagian-bagian terkait. Jadi kalau di modul saya ini kan saya hanya menjelaskan sedikit Pak. Jadi anak-anak memang saya pancing untuk mencari tahu sendiri. Itu saya berikan waktu mereka untuk menggunakan handphone dan juga buku untuk mencari pengetahuan yang mereka butuhkan. Kira-kira itu sudah termasuk diferensiasi belum ya Pak? Oke, wah berarti Bu Rema memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih, memilih apa yang dikehendaki oleh anak. Tadi kan disampaikan dengan menggunakan handphone atau buku cetak. Tentunya pilihan ini yang sudah dipilih oleh anak itu akan mendapatkan tanggung jawab dari anak masing-masing ya kan. Buktinya kan tadi disampaikan Bu Rema kalau besok akan ada yang pakai HP, ada yang pakai buku. Nah, berarti ini sudah masuk di dalam bagaimana Bu Rema memberikan kebebasan, memberikan diferensiasi prosesnya ya berarti ya. Prosesnya ya, proses pembelajarannya. Begitu. Nah, luar biasa ini sudah mengimplementasikan dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bu Rema. Nanti saya jadi tidak sabar ini segera pengen masuk ke kelas Bu Rema di nanti siang ya Bu ya. Iya. Ya, di nanti siang jam ke-3 dan 4 ya. Jam ke-3 dan 4 siap Bu Rema, saya akan belajar dengan Bu Rema, tentunya belajar kembali tentang aljabar. Dan terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf kalau saya sudah mengganggu waktu Bu Rema di pagi hari ini untuk mempersiapkan pembelajaran, tapi justru saya malah ketemu dengan Bu Rema untuk berbincang-bincang ini. Begitu Bu Rema, atau apakah ada yang masih mau disampaikan kepada saya sebelum kita akhiri pembicaraan kita? Saya rasa cukup Pak. Oke. Jadi kita sambil jalan untuk kalau ada tambahan. Oke, baik Bu Rema, terima kasih untuk waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas. Kita Selamat bertemu pagi. di kelas ya, di kelas 7 compassion. 7 compassion. Iya. Baik Bu, terima kasih.